biasa, hari ini aku mau berbagi resep lagi kepada teman-teman. Aku mau buat cemilan atau takjil untuk buka puasa, namanya kolak biji salak, yaitu ada punya bahan-bahannya di sini. Di sini aku pakai ubi rambat ya teman-teman, sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Ini ubinya sudah aku cuci bersih dan juga sudah aku potong-potong supaya entar kalau pas dikukus ubinya lebih sempurna matangnya dan lebih cepat juga ya. Nah, di sini aku pakai gula merah sebanyak 250 gram, tepung tapioka aku pakai 250 gram, santan encernya, santan kentalnya. Di sini aku pakai kelapa sebanyak setengah butir. Jadi aku peras sendiri dan inilah hasilnya. Santan encernya aku dapat segini, 1 mangkok ini, dan santan kentalnya segini. Dan ini aku pakai tepung maizena sebanyak 2 sendok makan. Ntar mau aku larutin pakai air. Dan yang terakhir itu aku pakai air sebanyak 1,5 liter, 1 teko ini. Oke, teman-teman yang penasaran dengan proses pembuatannya, stay tune terus ya di channel aku. Oke teman-teman, pertama-tama saya mau ngukus ubinya dulu ya. Saya mau kukus semua, baru setelah itu kita lumatkan. Nah, ubinya sudah matang dan juga sudah saya kupas kulitnya, tinggal saya lumatkan. Di sini saya lumatkannya pakai sendok ya, teman-teman semua. Di sini saya lumatkan ubinya tidak terlalu halus ya, teman-teman, karena saya tidak begitu senang juga yang terlalu halus banget. Saya lebih senang yang masih ada tekstur ubinya ketika dimakan. Nah, setelah itu saya masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit, lalu saya aduk supaya rata. Nah, di sini tepung tapiokanya juga sesuai selera teman-teman aja ya. Saya di sini pakainya 250 gram karena saya pakai ubinya agak banyak. Tapi kalau teman-teman tidak mau terlalu kenyal nanti teksturnya, boleh dikurangi. Itu opsional ya teman-teman semua. Nah, setelah itu saya berpindah dengan mengaduknya memakai tangan teman-teman, karena memang memakai tangan lebih enaknya ternyata daripada memakai sendok teman-teman semua, lebih berasa gitu. Nah, ini sudah selesai dan sudah tercampur rata adonannya tadi, ubinya dengan tepungnya. Lalu saya mau bulat-bulatin seperti biji salak. Jangan terlalu besar juga ya teman-teman, karena ketika direbus nanti dia akan mengembang. Oke, di sini sudah selesai kita mencetaknya dan saya mau langsung merebusnya. Oke, next teman-teman, sekarang saya mau merebus adonannya yang tadi kita buat. Di sini saya pakai air sebanyak 1,5 liter ya. Saya tuang semua airnya ke wajan, lalu saya tambahkan minyak 1 sendok makan supaya adonannya tidak lengket ya teman-teman. Setelah air rebusannya tadi panas, lalu saya masukkan adonannya semua ke dalam wajan ya teman-teman. Di sini saya masak sampai matang. Tandanya sudah matang itu adonannya itu akan mengapung ke atas ya teman-teman semua. Di sini saya masak itu sekitar 15-20 menit ya teman-teman, sampai adonannya itu benar-benar matang sampai ke dalam-dalamnya. Oke, di sini adonannya sudah matang ya teman-teman, bisa dilihat di situ sudah mengapung sempurna. Nah, saya mau angkat, lalu saya tuang ke wadah yang sudah saya berikan air supaya lebih cepat dinginnya. Lalu saya mau masak gula merahnya setelah ini. Oke, next teman-teman, di sini saya mau masak santan encernya beserta gula merahnya ya. Nah, di sini tuh saya mau pakaiin daun pandan 1 lembar ya teman-teman, supaya lebih harum dan lebih wangi. Maaf tadi daun pandannya tidak saya sebutkan di ingredients karena saya lupa banget. Maafkan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya aduk-aduk terus ya
supaya tidak pecah santan, karena kurang bagus kalau menurut saya sampai pecah santannya. Nah, di sini juga mau saya masukkan tepung maizena yang sudah saya larutkan dengan air tadi, lalu saya aduk-aduk sebentar supaya bagian bawahnya itu tidak gosong ya teman-teman. Nah, setelah mengental seperti itu, saya langsung masukkan biji salaknya yang sudah saya rebus tadi dan juga sudah saya saring ini ya airnya teman-teman. Nah, di sini itu masaknya tidak usah terlalu lama juga karena biji salaknya kan sudah matang ya. Karena tadi kita udah rebus selama kurang lebih 20 menit. Kita masak sebentar aja, kira-kira 10 menit sampai biji salaknya itu meresap ke gula merah dan juga santannya. Baru yang terakhir saya taruh garam sebanyak setengah sendok teh biar rasanya lebih nendang aja ya teman-teman semua. Oke, terakhir saya mau masak santan kentalnya ya teman-teman. Di sini juga tidak usah terlalu lama masaknya. Saya juga mau campurkan daun pandan sebanyak 1 lembar. Di sini masaknya kira-kira 10 menit aja sampai mendidih. Alhamdulillah, kolak biji salaknya sudah mateng dan saatnya mencicipi. Nah, di sini yang mencicipi itu anak saya karena kebetulan saya lagi puasa. Jadi saya minta tolong ke anak saya untuk mencicipinya dan dia bilang kalau kolak biji salaknya enak, tidak terlalu manis dan gurihnya juga dapat di sini dari santannya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Thanks for watching and see you on my next video.